Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita akan menghitung pada mata kuliah ini akan membahas tentang akumulasi rata-rata dari perubahan suatu persamaan matematik ya, atau suatu kasus dengan menggunakan teorema dasar kedua dari kalkulus ya, dengan menggunakan persamaan integral A hingga B dari suatu fungsi ft ya, ini sama dengan fungsi B sudah integralkan ya dikurang dari fungsi A, atau batas atas dikurang batas bawah. Nah, jika ft ini kita ukur ya, diukur dari suatu kuantitas terhadap waktu t misalkan ya, waktu t, kemudian teorema dasar kedua ini mengatakan bahwa akumulasi rata-rata dari perubahan waktunya itu antara T sama dengan A hingga T sama dengan B. Ini nilainya sama dengan perubahan bersih dari jumlah ya, interval A hingga B. Oke, sebagai contoh kita lihat ya, langsung saja. Di sini kita diberikan sebuah kasus ya, yaitu air ya keluar dari tangki dengan volume 55 galon ya, dengan volume 55 galon pada selang waktu ya, pada rumus persamaan ya, persamaan V aksen T sama dengan 11 kurang 1,1 T. Ini adalah persamaannya ya, ini persamaannya, persamaan volume ya, hubungan terhadap volume terhadap waktu. Nah, persamaan ini dianggap sudah diketahui ya, dari suatu percobaan atau suatu observasi. Nah, di sini T dalam satuan jam dan volume dalam satuan galon, seperti pada gambar sini. Nah, pada kondisi awalnya tank ini penuh. Nah, kita disuruh mencari berapa banyak air yang keluar dari tank ya pada waktu 3 hingga 5 jam. Nah, pertama kita disuruh mencari volumenya yang keluar dari waktu 3 hingga 5 jam. Yang kedua, berapa lama ya dibutuhkan waktu untuk volume yang keluar sebanyak 5 galon. Nah, sini waktu yang tanya, yang B. Oke, kita lihat. Untuk mengerjakan ini, pertama kita mengerjakan volume yang keluar dari pada waktu 3 hingga 5 jam ya. Jadi kita sudah diketahui dari soal itu persamaan volumenya tadi dari soal kita sudah ketahui, yaitu 11 kurang 1,1 T. Nah, untuk mencari volume di antara 3 hingga 5 jam itu kita tinggal menggunakan integral dengan batas bawah 3 hingga batas atasnya 5. Nah, sesudah ini kita masukkan dalam persamaan ya, kita langsung saja mengintegralkannya. Jadi 11 integralnya adalah 11T, 1,1 T diintegralkan 1,1 per 2 T kuadrat. Langsung kita masukin batasnya 3 hingga 5, maka diperolehlah volume air ya yang keluar dari tangki, yaitu dari waktu 3 hingga 5 jam sebanyak 13,2 galon ya. Nah, selanjutnya yang B, kita disuruh mencari berapa waktu yang dibutuhkan untuk volume keluar 5 galon. Nah, sini tanya waktu ya. Nah, sini kita tahu volume 5 galon itu terjadi pada waktu akhir. Kita anggap waktu awalnya volumenya 0, belum keluar ya. Kondisi inisialnya tank masih penuh, tidak ada yang keluar. Jadi selisih atau perubahannya adalah kondisi akhir 50 ya, sorry, sini ada 50 ya, 50 galon ya. 50 hingga awal, berarti akhir kurang awal ya, akhir kurang awal, integral 0 waktu awalnya, waktu akhirnya kita nggak tahu, T1 saja ya, kita misalkan T1 ketika dia keluar 50 galon ini. Nah, di sini kita ketahui persamaan volumenya adalah 11 kurang 1,1 T dt, maka diintegralkan, masukin batasnya ya 0 hingga T1, maka di sini 50 kurang 0, maka diperolehlah suatu persamaan parabolik. Diperolehlah suatu persamaan parabolik sebesar
min 50, 0 sama dengan min 50 tambah 11 T1 kurang 0,55 T1 kuadrat. Nah, di sini kita bisa memfaktorisasi. Bisa kita selesaikan dengan faktorisasi ya. Dengan menggunakan rumus ya. T1,2 sama dengan min B plus minus akar ya, bisa begini ya, B kurang 4AC per 2A, atau kita bisa rencanakan dengan faktorisasi biasa dan lain sebagainya. Di sini banyak cara yang bisa kita gunakan. Nah, kalau secara grafik ya, pada kasus ini kita bisa menemukan bentuk grafik seperti ini ya, yaitu grafik dimana pada waktu 0 ya, volumenya berada di sini. Ya. Nah, ketika kita teruskan dengan grafik ini akan berakhir pada waktu 10 jam ya, volumenya atau tangkinya akan kosong pada waktu 10 jam. Kita next. Nah, di sini kita masuk ke the mean value theorem for integral and use of symmetry ya. Di sini adalah nilai rata-rata untuk integral dan penggunaan dari simetris ya, suatu fungsi simetris. Nah, di sini sebelumnya kita mengetahui bahwa ketika kita menghitung rata-rata, biasanya kita menggunakan rumus ini ya, Y rata-rata. Nah, ini sudah kita gunakan sering ya, kita gunakan ya, Y1 tambah Y2 tambah bla 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 sampai Yn ya, per jumlah n nya. Nah, ini kan rumus yang sering kita gunakan. Nah, di dalam menghitung fungsi rata-rata dalam suatu integral, kita menggunakan rumus ini dalam integral ya, dimana 1 per B kurang A, 1 per batas atas kurang batas bawah, integral ya, batas bawah sehingga batas atas dari suatu fungsi x dx. Nah, ini rumusnya nih ya. Nah, ini rumusnya yang kita gunakan dalam bentuk rata-rata di integral ya, rata-rata integral. Nah, oke, kita lihat contohnya. Misalkan di sini contoh 1 ya, kita berikan beberapa contoh. Temukan nilai rata-rata dari fungsi yang didefinisikan fx sama dengan x sin x kuadrat dari interval 0 hingga akar pi ya, sini ya. Jadi kalau kita gambarkan fungsinya seperti ini, x sin x kuadrat dari 0 hingga akar pi ya. Oke. Nah, the fx value-nya adalah, nah sini batas atasnya kita kurangi dengan batas bawah, 1 per batas atas per batas bawah, 1 per akar pi kurang 0, integral 0 hingga akar pi x sin x kuadrat dx ya. Nah, untuk mengevaluasi integral ini kita bisa mensubstitusikan u sama dengan x kuadrat sehingga du sama dengan 2x dx. Kalau kita turunkan u sama dengan 2x dx, maka nanti kita bisa menggantikan nilai x dx-nya gitu ya. Jadi ketika x sama dengan 0, u sama dengan 0 ya. Ketika x sama dengan akar pi, u sama dengan akar pi. Nah, kemudian dari bentuk biasa kita ubah dalam bentuk u ya. Di sini kan 1 per akar pi kurang 0, 1 per akar pi ya. Jadi 0-nya sudah nggak bisa tuliskan lagi, setengah ya, jangan lupa. Ini kita bisa ubah jadi setengah du sama dengan x dx ya. Jadi x dx ini kita ganti di setengah du ya, setengahnya kita taruh depan, du nya di sini ya. Sin x kuadratnya jadi sin u. Nah, sin u sini. Jadi kita integralkan, hasilnya seperti ini. 1 per 2 akar pi min cos u, batasnya 0 hingga pi. Nah, 0 hingga pi. Jadi kita masukkan angkanya ya. Kita masukkan angkanya jadi 1 per 2 akar pi kali 2 sama dengan 1 per akar pi. Nah, ketemu ya sini ya. Jadi besarnya adalah 1 per akar pi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan contoh yang kedua. Oke, contoh kedua seperti ini ya. Nah, di sini adalah suatu fungsi yang menunjukkan temperatur dalam derajat Fahrenheit dari suatu batang metal ya, dengan panjang 2 kaki, di mana posisi x itu merupakan fungsi suhu ya, suhunya. Ini Tx sama dengan 40 plus 20x kali 2 kurang x ya. Sini kita suruh mencari, tentukan
ya temperatur rata-rata di dalam batang logam tadi ya, dimana titiknya dimana pada temperatur aktual sama dengan temperatur rata-rata. Jadi dari fungsi Tx sama dengan 40 tambah 20x 2 kurang x, ini kita bisa membuat suatu grafik seperti ini ya, grafik seperti ini dengan batas tadi sudah kita ketahui ya. Nanti kita akan tentukan berapa nilai rata-ratanya. Nah, ya, nilai rata-ratanya panjangnya tadi 2 kaki ya, 2 feet. Solusinya adalah kita tinggal memasukkan batas panjang batangnya ya, 1/2 ini sudah tahu ya, 1/2 ini adalah 1 per batas atas kurang batas bawah ya, jadi 1/2 saja tulisnya. Nah, jadi 0 hingga 2 dari persamaan T nya ya, persamaan T yang ada di sini ini kita masukkan ke sini, 40 tambah 20x 2 kurang x ya. Nah, masukkan ke sini, terus kita masukkan nilai ya, setengah ini kita kalikan ke dalam sini ya, karena sini ada nilainya bisa dibagi 2 ya, atau kita kali 2 atau kita kali apa namanya ya, kita masukkan ke dalam, terus ini setengah dikali 40 ya, setengah dikali 40 jadi 20 ya, setengah kali 20 ini dikalikan dulu nih, 20x kali 2 itu 40x ya, 20 kali x ini 20x kuadrat, kalau kita bagi 2 tinggal 20x tinggal 10x kuadrat. Selanjutnya kita masukkan integral biasa, integral dari 20 adalah 20x, integral dari 20x adalah 10x kuadrat. Jadi sudah kita ini ya, 10x kuadrat diintegralkan 10/3 x pangkat 3, batasnya dilupa, kita sudah integralkan 0 sampai 2, masukkan nilainya, maka didapat 160/3 derajat Fahrenheit ya. Jadi suhunya adalah dari batas 0 hingga 2 kaki itu adalah 160/3 derajat Fahrenheit. Nah, pada gambar 2 menunjukkan temperatur T adalah fungsi dari X ya. Dari semua kita ketahui persamaannya. Nah, seharusnya terdapat 2 titik di mana temperatur aktual sama dengan temperatur rata-rata. Jadi kalau kita lihat di sini 2 titik yang dimaksud adalah ya, 2 titik yang dimaksud adalah ini, titik yang ada di sini ya, bersama nilainya sini. Berarti ada terdapat di mana pada 2 jarak ya dari titik 0, misalkan adalah suatu batang ya, misalkan ada sebuah batang metal seperti ini. Nah, ini adalah titik 0-nya. Oke, ini titik 0, kita ukur panjangnya sini sebanyak 2 feet ya, 2 feet. Maka ketika di sini kita panaskan, terdapat 2 titik yang memiliki suhu yang sama ya, 2 titik memiliki suhu yang sama. Di sini kita ketahui pada jarak ini dan ini ya, kira-kira di bawah 1 kurang akar 3/3 dan setelah 1 tambah akar 3/3. Nah, sini kira-kira. Jadi ada 2 suhu, misalkan sini atau sini, ini memiliki temperatur yang sama, T yang sama ya. Nah, di sini pada jarak tengah-tengahnya ini ya, tengah-tengah batang ya, itu pada jarak sini, ini pada jarak misalkan ini 2, maka tengah-tengahnya di sini ini 1 kakinya. Ini adalah suhu maksimum ya, suhu maksimum. Nah, suhu maksimum gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Next. Nah, the quadratic formula ya, di sini kita dari persamaan kuadratik ya, kita dapat menentukan. Nah, di sini dikasihkan bahwa suhu yang sama, kita menemukan 2 titik tersebut di mana Tx sama dengan 160/3, dan kita mencoba dengan try to solve for x, berapa sih nilai x yang ini ya gitu ya. Kita masukkan saja 40 plus 20x kali 2 kurang x. Ini t-nya kita ganti dengan 160/3. Nah ya, sini t-nya kita ganti dengan 160/3. Persamaan dasar tadi, persamaan dasarnya adalah ini ya. Ini sudah masukkan ke sini ya. 40 plus 20x ini masukkan sini, maka didapat persamaan kuadrat seperti ini. Kita pecahkan dengan faktorisasi, terus kita peroleh nilai dari x nya ya,
X itu pada jarak ini, pertama pada jarak 0,422 feet ya, dan selanjutnya yang suhunya sama pada jarak lagi sekitar 1,577 ya. Nah, ini kondisi yang memiliki suhu yang sama tadi. Oke, next kita lanjut ke teorema A ya. Di sini kita menentukan mean value ya dari suatu integral ya, nilai jumlah ya, jumlah dari suatu integral ini kita bisa menggunakan rumus ini. FC sama dengan 1 per batas atas kurang batas bawah dari A sampai B dari FT dt ya, sama ya dengan tadi. Di sini kita suruh contoh langsung aja. Find all value, tentukan semua nilai C ya dari suatu mean value fungsi fx sama dengan x kuadrat, intervalnya dari min 3 hingga 3. Jadi ini adalah fungsinya, sudah dapat ya fungsinya, fx nya ini adalah batasnya ya, a sama dengan min 3, b sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita langsung kerjakan saja menggunakan rumus yang biasa sama dengan tadi ya. Rumusnya jadi 1 kurang batas atas kurang batas bawah, integral batas bawah kurang batas sampai batas atas x kuadrat dx. Kita selesaikan integralnya, tinggal kita masukkan nilainya, didapat nilainya 3. Nah, sekarang kita menentukan nilai C nya ya. Di sini 3 ya, 3 yang sudah kita dapatkan itu adalah nilai fungsi C, fungsi C nya ya. Jadi kalau kita ini nilainya sama dengan C kuadrat ya, ini ya. Nah, ini C kuadrat ini kan x kuadrat ya, kita masukkan jadi C kuadrat. Maka kalau kita menentukan nilai C, ya tentu C nya adalah plus minus dari akar 3 ya. Jadi bisa jadi nilainya min akar 3 atau akar 3 dari interval min 3,3 ya. Nah, ini dia, ini adalah the mean value theorem for integral. Oke, next kalau kita gambarkan ini bentuk grafik parabolik terbalik ya, jadi sama x kuadrat terbalik seperti ini. Kita gambarkan grafiknya. Nah, contoh 4 misalkan, temukan nilai C ya, semua nilai C dari mean value untuk integral fx sama dengan 1 per x tambah 1 kuadrat ya, dari interval 0 hingga 2. Jadi sini kita buat A nya sama dengan 0, B nya sama dengan 2. Ini adalah fungsinya ya, fx nya. Kita kerjakan saja langsung dengan menggunakan rumus integral yang sudah kita ketahui tadi ya, 1 per batas atas kurang batas bawah, integral batas bawah hingga batas atas dari suatu fungsi x ya. Kita langsung kerjakan di sini. Dengan kalau seperti ini kan kita nggak bisa kerjakan secara langsung, kita bisa menggunakan substitusi ya. Di sini kita substitusikan, misalkan x sama 1 sama dengan u, maka du sama dengan dx. Nah, kita masukkan sini, maka 1 per x tambah 1 kuadrat dari 1 per u kuadrat. Du sama dengan dx, maka dx kita ganti dengan du 1/2 min u pangkat min 1 ya, dari suatu batas 1 hingga 3. Jadi kalau sini, kalau kita ini kita ubah juga dalam u ya, maka ketika x sama dengan 0, masukkan x sama dengan 0, maka u sama dengan 1. Ketika x nya sama dengan 2 ya, ini kita masukkan batas tadi 0 sampai 2 ya batasnya ya. Nah, x 0 sampai 2 ini adalah batas x kan, jadi kita ubah ke batas u, konversi ke u lagi, maka batasnya menjadi 1 hingga 3, merubah ya, batasnya menjadi 1 hingga 3. Jadi hasilnya kita masukkan 1 hingga 3 min setengah ya, min 1/3 tambah 1, jadi didapatlah nilainya 1/3. Nah, sekarang kita suruh mencari nilai C nya ya, fungsinya, maka fc sama dengan 1/3, masukkan saja. Nah, sini fungsinya 1 tambah x tambah 1 kuadrat, jadi 1 per c tambah 1 kuadrat, masukkan saja nilainya. Terus kita dapatkan nilai persamaan kuadratiknya seperti c kuadrat plus 2c plus 1 sama dengan 3. Jadi kita pecahkan dengan rumus ini ya, min b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac ya. Sini kan kita ketahui dari nilai ini adalah a nya adalah 1, b nya sama dengan 2, c nya sama dengan 1. Jadi kita bisa menggunakan rumusnya, nilai c 1,2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac per 2a. Masukkan nilainya ke sini, maka didapatlah nilainya min 1 plus minus akar 3
Nah, min 1 plus min akar 3 itu berada di sini. Ya. Titik di sini, ini adalah nilai dari min value-nya ya. Ini adalah nilai C-nya. Konstanta C-nya. Nilai fungsi C-nya. Oke, next kita lihat. Oke, selanjutnya kita masuk pada teorema simetris. Jadi di sini kalau teorema simetris ya, dia ada dua ketentuan, ada even function dan odd function. Kalau even function itu adalah integral min a hingga a dari satu fungsi x dx itu sama dengan 2 kali integral 0 hingga a, karena dia menganggap suatu fungsi, misalkan sini min a, ini a ya, ada suatu fungsi misalkan suatu segi 4, ini integral dari sini hingga sini sama dengan integral sini sebelah sini saja 2 dikali 2, sama kan itu ya. Nah, tapi kalau dalam odd function itu fungsi yang kita temukan nanti tergantung fx-nya. Jadi kalau fx-nya ini bersifat odd function, dimana ketika kita sisi yang ketika dilakukan integral dari min a hingga a itu saling meniadakan, jadi jumlahnya sama dengan 0 ya. Contoh misalkan ini integral min pi hingga pi cos x per 4 dx. Nah, ini kita tentukan dulu apakah ini even atau odd ya. Jadi kalau kita misalkan cos min x per 4 dengan cos x per 4 apakah nilainya sama? Jika sama, ini adalah suatu even function ya. Nah, sini kita ketahui nilainya sama, cos min x per 4 sama dengan cos x per 4. Ini nilainya sama, sehingga berlaku seperti ini, maka kita ambil fungsi even function. Fx cos x per 4 adalah suatu even function ya. Nah, sekarang kita lakukan penyelesaian integral min pi hingga pi cos x per 4 dx ya. Sini sama dengan, nah kita gunakan even function 2 kali integral 0 hingga pi cos x per 4 dx. Nah, selanjutnya kita ubah atau kita akan bentuk dalam bentuk substitusi ya, metode substitusi. Di sini kita misalkan u sama dengan x per 4, maka du sama dengan 1/4 dx. Nah, ini kita perlu kita ada 1/4, maka sini kita kali 4/4, maka 2 dikali 4 itu menjadi 8, 1/4-nya di bawah sini, jadi sini menjadi du nantinya, ini adalah u ya, seperti ini bentuknya. Nah, sekarang kita integralkan, maka sin u 8 sin u 0 hingga pi per 4, karena sudah kita ganti ya, jadi x ya, u sama dengan pi per 4 ya. Jadi x kalau sini kita masukkan jika x nya adalah pi, maka sini u nya adalah pi per 4 ya. Sini ada pi per 4, batas sudah sini adalah masih pi ya, masih pi. Ketika kita ganti u, jadi batasnya menjadi pi per 4, karena u adalah x per 4, maka kalau x nya adalah pi, maka sini pi per 4, u nya sama dengan pi per 4, batasnya kita ganti pi per 4, dapatlah 4 akar 2. Oke. Contoh selanjutnya adalah evaluasi integral min 5 hingga 5 x pangkat 5 per x kuadrat tambah 4 dx. Dari sini fungsinya kita lihat dulu, fx x pangkat 5 x kuadrat tambah 4 adalah suatu odd function ya. Suatu fungsi yang tidak sama. Misalkan kita gunakan min 5 ya, sini ada terus 5 ya, ini tidak sama nilainya, maka dia akan saling menandakan, langsung aja nilainya sama dengan 0 ya. Ini adalah fungsi odd function. Biasanya kalau fungsi even function itu biasanya berbentuk trigonometri ya. Kalau misalkan fungsinya seperti ini, tidak ada sinus atau kosinus atau tangen ya, ini ada kemungkinan ini langsung otomatis, kalau dia berupa variabel langsung seperti ini langsung odd function ya, tidak bisa kita lakukan simetris ya. Ini penyelesaiannya ya secara lain ya. Kalau seperti ini ya secara biasa nih. Kalau ini adalah diselesaikan secara biasa ya, dengan cara substitusi atau dengan cara penyelesaian lainnya ya. Tapi dengan simetris ini tidak berlaku ya. Simetris ini tidak bisa kita gunakan. Nah, langsung aja nilainya. Kalau itu kita tidak bisa misalkan integral ini, nilainya adalah 0 ya untuk integral simetrisnya. Evaluasi min 2 hingga 2 x sin 4x sin x pangkat 4 tambah x pangkat 3 kurang x pangkat 4 dx ya.
Di sini the first two term ya, kita memiliki dua bentuk dari integral ini, yaitu odd dan even. Ini adalah bentuk odd, ini bentuk bisa jadi ini bentuk even ya, kita bisa lihat ya. Nah sekarang kita menulis integralnya seperti ini tadi. Kita bagi jadi dua ya, bagi menjadi dua, min 2 x sin 4x sin 4x, x ini adalah suatu odd function ya, odd function karena sin itu odd function ya. Nah sini x pangkat 4 ya, ini negatif dan positif pun tetap nilainya sama ya, x pangkat 4 ini. Jadi kalau dia min 2 pangkat 4 nilainya sama dengan 2 pangkat 4 ya. Ini adalah even ya. Kalau di sini kan kita ketahui ini adalah x pangkat 5 tadi seperti tadi adalah ini odd ya, tidak odd ya, tidak sama. Kalau ini adalah even. Jadi kalau pangkatnya ini ganjil, ini otomatis dia odd ya. Tapi kalau pangkatnya genap 4, 2, 6 itu even. Nah, jadi ini even. Nanti kita bagi 2. Ini adalah ganjil, maka ini odd ya, 0. Jadi ini adalah kita lakukan even, jadi 2, 0 hingga 2 x pangkat 4. Maka kita selesaikan dan dapatlah 64/5. Oke. Seperti itu ya. Ini. Jadi cara membedakannya ya, biasanya kalau odd itu adalah pangkatnya ya ganjil. So, kalau even ini untuk yang tidak trigonometri ya, ini biasanya pangkatnya genap. Oke. Next. Nah, contoh ini ya. Kita lihat sini. Ada satu fungsi integral min pi hingga pi, ini sudah simetris ya. Sudah bukti dia simetris. Nah, sekarang kita lihat fungsinya. Sin x pangkat 3. Nah, pangkat 3 ini kan sini ini ganjil ya, semuanya ganjil ya. Pangkatnya ganjil. Nah, kalau cos ya, cos ini walaupun dia ganjil ya, cos ini otomatis dia even. Sedangkan sin ini odd ya. Jadi sin min pi tidak sama dengan sin pi. Tapi kalau cos min pi sama dengan cos pi. Nah, itu ya. Bisa lihat ya. Jadi the function is x, sin x adalah odd. Nah, kita lihat sini. Sedangkan cos adalah even. Sehingga kalau dia ini fungsi odd ya. Nah, ini adalah fungsi odd, sedangkan sin x adalah satu fungsi odd. Nah, even function ini adalah integer dari cos ini ya, function. Nah, fungsi odd ini ya kita kalikan ya dengan fungsi even. Nah, sehingga hasil integralnya odd dan even ini tentu kalau dia perkalian seperti ini otomatis dia 0 juga ya. 0 dikalikan berapapun hasilnya juga akan 0 gitu kan. Kali 2x, 0 kali 2x sama dengan 0 ya. 3x kali 0 kali 0 sama dengan 0. Jadi otomatis persamaan yang ada di sini simetris ya. Ini nilainya otomatis yang 0 gitu ya. Oke, teorema terakhir adalah fungsi periodik ya. Periodik, jadi suatu pola yang berulang. Jadi misalkan integral a tambah p hingga b tambah p dari fungsi x dx. Ini nilainya, kita lihat ini nilainya sini peningkatannya sama. Peningkatannya sama-sama p. Ini kita langsung saja nilainya sama dengan integral ab fx dx ya. Contohnya pada grafik figur 8 ini kita bisa amati di sini. Nah, sini adalah batas a hingga b, a tambah p, b tambah p ini. Kita lihat bentuknya a dengan b ini sama. Jadi berulang. Jadi yang bedakan adalah batasnya aja yang bertambah ya, sebanyak p. Ya. Coba kita buktikan ya. Suatu interpretasi geometri pada gambar 8 ini, di mana u sama dengan x kurang p, maka x sama dengan u tambah p. Maka du kalau kita turunkan ya, du dengan dx nya, maka ini sama dengan du sama dengan dx ya.
Jadi integral A tambah P, B tambah P, Fx dx ya, integral A hingga P, F ya, X nya ini adalah U tambah P, ini adalah U tambah P. Maka kalau ini kita masukkan ke sini ya, integral A sampai B, ini FU du ya, FU du. Nah ini kan ya, FU du kalau kita buat seperti ini, maka ini sama dengan nilai integral Fx dx ya. Sini kita lihat ya, Fu plus P ini sama dengan Fu saja, karena ini adalah suatu fungsi periodik ya, suatu fungsi periodik. Contoh misalkan ya, hitunglah 0 hingga 2pi sin x dx yang pertama, yang B 0 hingga 100pi sin x dx. Nah, kita bisa lihat pada sini ya, suatu bentuk grafik fungsi sin x ini bentuknya seperti ini. Nah, sekarang dengan catatan fungsi fx adalah sin x secara periodik ya, pi. Kita lihat nih, secara periodik dia akan berulang ya, pi, 2pi, 3pi dan seterusnya. Sehingga penyelesaiannya seperti ini ya. Oke, kita lihat integral 0 ya, ini yang pertama nih ya. Integral 0 hingga 2pi sin x dx kita bisa kita bagi menjadi 2, 0 hingga pi sin x dx ditambah pi hingga 2pi sin x dx ya. 0 hingga pi sin x dx, ini pi 2pi ini sama saja nilainya, pi 2pi ya, ini sama dengan integral ya, ini kita ini ganti seperti ini ya, pi 0 hingga pi sin x dx sama, ini nilainya sama ya, sehingga ini kita ganti seperti ini sama dengan bentuk ini adalah 2 kali integral 0 hingga pi sin x dx, 2 kali ya, suatu nilai yang sama dijumlahkan jadi 2 kali ya. Maka 2 dikali sin x itu diintegralkan min cos x, batasnya 0 hingga pi, masukkan saja nilainya, tinggal dapatnya nilainya 2 dikali 1 kurang min 1 sama dengan 4 ya. Oke, nah sekarang soal yang B, integral 0 hingga 100pi, nah, batasnya sampai 100pi ya, sin x dx. Nah kita lihat sin x ini adalah suatu fungsi periodik ya, maka integral integral kita pecah-pecah menjadi 0 hingga pi sin x dx, pi hingga 2pi sin x dx, hingga seterusnya hingga 99pi hingga 100pi sin x dx. Nah, secara ini adalah suatu integral yang sama ya, 100 integral yang sama, maka langsung saja 100 dikali integral 0 hingga pi sin x dx. Nah 100 dikali min cos pi 0 hingga pi, 100 dikali 2 sama dengan 200. Oke, ini ada soal ya. Nah pada nomor 1 hingga 14 tentukan nilai rata-rata fungsi ya yang diberikan ini ya, nilai f(x) nya ya, f function. Terus ini adalah temukan nilai C ya dari mean value teorema. Nah ini ada soalnya, ada yang pertama nilai menentukan f(x) function, ini menentukan mean value ya. Silakan dikerjakan ya, di sini ambil 5 soal ya, bebas ya. Kalau ingin ngerjain semua lebih bagus ya. Ya kalau di ini semuanya dikerjain semua ya, ini tentu best ya. Nah, ini kalau ini silakan juga diambil 5 soal saja, 5 soal. Kalau dikerjain semua ya, ini best. Baik, ada nilai plus ya, nanti dapat nilai plus gitu ya. Oke, baik, itu saja perkuliahan kalkulus kita hari ini. Nanti kita lanjutkan ya pembelajarannya dengan menentukan volume benda putar ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.